Tapi sayang memang karena pada waktu itu tim yang diutus oleh pemerintah dalam hal ini tim dari presiden itu bukan orang-orang yang datang dalam pembahasan dengan DPR, itu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan. Sehingga kemudian sampai akhir masa sidang pada waktu itu kemudian gagal ditetapkan. Nah, lalu Aman ketika ditolak itu apa yang Aman lakukan? Kami menanggapi ini. Iya, secara resmi Aman bersama koalisi itu menyatakan sikap gitu ya, protes terhadap pernyataan dari Golkar. Kenapa? Karena kami menyatakan bahwa penolakan itu sama sebenarnya dengan menyatakan mengangkangi keberadaan masyarakat adat. Hampir 10 tahun. Kalau saya tidak salah 2022 nanti itu sudah 10 tahun. Tapi ini undang-undang belum juga disahkan, bahkan ditolak berulang kali di Prolegnas. Nah, saya mau tanya Bung Arman, apa sih atau ada apa dengan masyarakat adat ini? Ya, terima kasih Bung Mustam dan teman-teman sahabat pegiat lingkungan dan sumber daya alam di Selatan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya rancangan undang-undang tentang masyarakat adat itu sudah masuk di dalam 3 kali periode Prolegnas gitu ya. Jadi kemudian kita tahu bahwa di periode pertama itu ketika SBY ya, waktu itu kemudian menjadi presiden, itu sempat terjadi pembahasan gitu ya, dan ada DIM dari pemerintah, kemudian ada proses DPR RI. Tapi sayang memang karena pada waktu itu tim yang diutus oleh pemerintah dalam hal ini tim dari presiden itu bukan orang-orang yang datang dalam pembahasan dengan DPR, itu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan. Sehingga kemudian sampai akhir masa sidang pada waktu itu kemudian gagal ditetapkan. Nah, yang kedua adalah RUU tentang masyarakat adat gitu ya. Jadi kalau di periode pertama zaman SBY itu menyebutkan bahwa nama RUU-nya itu rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Nah, pada saat begitu berakhir masa kepemimpinan Presiden SBY waktu itu gagal ditetapkan, kemudian berganti kepemimpinan ke Presiden Jokowi. Nah, kita tahu, saya ingin menjelaskan sedikit gitu ya soal bagaimana begitu kuatnya komitmen Presiden Jokowi periode pertama waktu itu tentang masyarakat adat. Nah, di dalam narasi nawacita itu kan dijelaskan ada beberapa hal yang terkait dengan masyarakat adat. Pertama itu adalah bagaimana memastikan gitu kelanjutan pembahasan dan pengesahan RUU masyarakat adat. Memastikan ada jaminan di dalam undang-undang desa gitu ya, melalui desa adat, kemudian sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Nah, kemudian di masa periode pertama Jokowi itu kemudian masuk di dalam prolegnas prioritas dan menjadi prioritas menjadi inisiatif DPR waktu itu. Sayang memang adalah di dalam proses-proses pembahasan itu, saya mau bilang tidak pernah terjadi proses pembahasan di DPR. Kenapa tidak terjadi? Karena pada waktu itu presiden gitu ya, tim itu tidak kemudian mengeluarkan DIM. Jadi yang dikeluarkan itu hanya surat perintah presiden yang menunjuk sejumlah menteri, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri LHK, Menteri Desa, Menteri Perikanan. Ada 6 kalau tidak salah waktu itu. Ya, 6 menteri. Jadi hanya menunjuk timnya, tetapi itu kemudian tidak pernah keluar DIM-nya. Padahal syarat pembahasan satu rancangan undang-undang itu harus ada DIM dari pemerintah, daftar inventarisasi masalah.
Dan itu tidak pernah ada. Akhirnya kemudian singkat cerita itu kemudian gagal ditetapkan. Kalau saya tidak salah, Bung Arman, tahun 2003 itu kemudian diajukan lagi ke prolegnas. Nah, itu kembali dimentahkan lagi ini tidak disahkan lagi. Nah, ada apa ini? Apakah ini lantaran atau apa kira-kira? Ya saya kira ini kan proses pembahasan itu kan itu proses politik ya. Jadi itu kemudian perlu ada persetujuan antara DPR gitu ya dan pemerintah eksekutif dan legislatif. Tapi saya justru melihat bahwa sejauh ini ya komitmen pemerintah untuk kemudian mengakui secara penuh, melindungi secara penuh dan memenuhi secara penuh hak-hak masyarakat itu tidak nampak secara politik gitu ya. Nah, jadi saya kemudian akhirnya dan kawan-kawan di Aman dan juga satu koalisi besar yang mengawal RUU ini menyatakan bahwa memang pengakuan politik pengakuan setengah hati dari negara itu masih terus berlanjut karena kita tahu bahwa ini kan membicarakan soal RUU masyarakat adat untuk disahkan itu kan hanya salah satu jalan gitu ya, salah satu alat untuk kemudian bagaimana memastikan masyarakat adat itu yang secara konstitusi itu kalau diakui keberadaannya baik di 18B ayat 2, 28I ayat 3, kemudian 32 ayat 1 dan 2 dan beberapa pasal dalam konstitusi itu kan hanya untuk mengukuhkan saja. Kenapa disebut mengukuhkan? Karena sejatinya konstitusi itu telah mendeklarasikan gitu ya masyarakat adat sebagai satu subjek hukum. Dan kalau kita lihat gitu ya bagaimana kemudian paradigma Indonesia itu dibangun sebagai satu negara itu kan unik Pak Bung Mustam. Uniknya adalah karena dia dibangun dari pertemuan tradisi demokrasi liberal yang menghormati hak individu tadi itu dan tradisi demokrasi komunitarian yang menghormati adanya hak kolektif. Itulah masyarakat adat dan di dalam pembahasan konstitusi awal ketika Indonesia itu mau dibangun kan Indonesia ini kan baru ada abad 20 gitu ya. Betul. Artinya sebelum abad 20 Indonesia itu belum ada dan belum ada orang Indonesia ya. Jadi Republik Indonesia itu belum ada. Belum ada. Dia baru imajinasi waktu itu sedang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, para pejuang dan seterusnya. Nah, kemudian dalam beberapa diskursus di dalam BPUPK itu kemudian dikonsentrasi demikian rupa bagaimana posisi masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum Indonesia ada dan juga satu identitas yang disebut dengan saya menyebutnya dengan istilah negara lama itu kerajaan kesultanan diposisikan dalam konstitusi. Itu yang kemudian terrefleksikan di penjelasan pasal 18 sebelum amandemen Undang-Undang 45. Nah itu dia, itu konteksnya. Jadi yang hendak disasar sesungguhnya dalam pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat itu adalah bagaimana mengadministrasikan pengakuan konstitusi itu yang telah dideklarasikan dalam konstitusi. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru sesungguhnya, tapi penyelesaian administrasi pengakuan haknya. Nah, dalam proses keputusan ini kan ini sangat terkait dengan proses politik, Bung Arman ya. Ya, Nah, proses politik. Nah, kita mau tahu kira-kira adakah substansi di rancangan undang-undang itu yang kemudian membuat pemerintah menunda-nunda ataukah ada faktor-faktor apa yang ini masyarakat di luar sana bertanya-tanya ini kenapa sampai hampir 10 tahun? Adakah substansi yang memang diinginkan oleh pemerintah seperti ini ataukah ada faktor-faktor lain ya? Ya, sejauh yang kami lakukan di Aman gitu ya, saya dan kawan-kawan di koalisi kawal RUU masyarakat adat itu di dalam pertemuan-pertemuan dengan fraksi-fraksi di DPR RI, tidak satu pun di periode sebelumnya tidak satu pun fraksi yang menyatakan menolak pengesahan RUU masyarakat adat gitu ya, tidak satu pun itu. Tapi tapi kan perkataan itu kan hanya bisa kemudian kita lihat kalau ada wujudnya gitu ya. Nah, tetapi memang di awal pemerintahan Jokowi periode pertama itu ketika RUU ini sudah disampaikan oleh DPR kepada Presiden dan meminta supres surat perintah Presiden dan DIM, ada satu surat yang dikeluarkan oleh Menteri Cahyokumolo waktu itu selaku Menteri Dalam Negeri. Dia menyebutkan bahwa kenapa
intinya itu gini, intinya adalah dia menyebutkan bahwa urgensi pengesahan RUU tentang masyarakat adat itu belum saat ini. Kenapa? Pertama itu dia sebutkan bahwa pengaturan tentang masyarakat adat itu telah ada di dalam berbagai peraturan perundangan. Kemudian yang kedua itu disebutkan pula bahwa itu akan membebani APBN. Kemudian yang ketiga itu akan menyebabkan konflik. Nah, kemudian surat itu kami klarifikasi, minta klarifikasi kepada Menteri waktu itu, Cahyokumolo waktu itu. Ya. Kami sampaikan bahwa beberapa argumentasi. Memang betul bahwa saat ini gitu ya, sedikitnya ada 16 undang-undang yang mengatur tentang masyarakat adat. Ya. Itu betul. Tetapi justru karena dia diatur di dalam berbagai peraturan perundangan sektor tadi itu menjadi masalah. Karena satu undang-undang itu mengatur mengenai kriteria tentang masyarakat yang berbeda, termasuk dengan objek haknya. Itu yang menyebabkan kemudian masyarakat adat itu sulit gitu ya untuk dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya. Yang kedua dia sebutkan begini, argumentasi waktu itu akan membebani APBN. Nah, kita bilang APBN yang mana? Dan itulah sebabnya kemudian dalam satu riset, satu studi valuasi ekonomi yang dilakukan oleh tim dari Universitas Indonesia, kemudian Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pajajaran gitu, bekerja sama dengan Aman untuk kemudian mencoba memvisualisasi gitu ya. Landscape, keragaman dan kekayaan wilayah adat setidaknya ada di 6 wilayah adat waktu itu. Jadi 6 wilayah adat ini mengambil potret darat, kemudian laut dan hutan gitu ya. Betul. Nah, hasilnya itu sangat mencengangkan Bu Mustam. Mengapa mencengangkan? Karena pertama temuan dari para ahli ini menyatakan sebenarnya begini. Masyarakat adat itu sebenarnya dia bisa mandiri. Tanpa bantuan dari swasta. Ya. Kalau mereka kemudian diberikan perlindungan dan pemenuhan haknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat adat itu jauh lebih tinggi dari APBD. Maupun pendapatan bruto. Jadi dia sebutkan misalnya salah satu contoh yang diangkat itu misalnya soal Enrekang. Jadi prinsipnya bahwa kalau kemudian masyarakat adat itu diakui dan diberi hak, diberi perlindungan, diakui haknya, kemudian diberikan jaminan sepenuhnya kepada mereka untuk kemudian bisa mengelola wilayah adatnya bersama seluruh isi sumber daya di dalamnya itu, mereka bisa mandiri secara ekonomi. Nah, yang ketiga dia sebutkan itu kan, misalnya yang ketiga itu soal akan menimbulkan konflik. Nah, satu kajian sebenarnya yang riset yang dilakukan oleh satu lembaga namanya Diameter. Nah, Diameter ini adalah konsultan para korporasi besar. Nah, temuan studi Diameter itu justru menyebutkan situasi yang berbeda. Situasinya dia menyebutkan begini, sebenarnya dari sisi investasi juga itu mengharapkan adanya kepastian soal hak masyarakat adat di dalam peraturan, di dalam undang-undang. Karena itu juga penting undang-undang masyarakat menurut mereka. Kenapa? Karena hasil kajian Diameter itu menyebutkan bahwa 20% dari total biaya produksi satu perusahaan itu hanya digunakan untuk membiayai dan meminimalkan konflik sosial yang terjadi akibat konflik dengan masyarakat adat, dengan petani dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena dia dalam risetnya itu dia bilang bahwa karena status tentang hak masyarakat adat terkait dengan tanahnya, dengan wilayah adatnya itu tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih. Beberapa undang-undang sektoral itu memadatkan banyak sekali peraturan perundangan harus dengan perda dan seterusnya. Syarat politiknya sangat kuat gitu ya. Syarat politiknya, sehingga kemudian ketika proses penerbitan izin itu kadang-kadang tidak clear and clean. Kenapa? Dia bisa legal secara hukum gitu ya. Izin-izin itu keluar, ada HGU, ada izin usaha perkebunan dan seterusnya. Tetapi dia tidak dapat legitimasi dari masyarakat adat. Karena tidak dapat legitimasi dari masyarakat, maka banyak proses yang keluar. Itu yang disebut dengan legal tapi tidak legitimate. Nah, undang-undang ini justru mengarahkan ke sana, justru hendak membantu pemerintah bahwa
masyarakat adat itu tidak anti dengan pembangunan, tapi pembangunan itu mesti yang sesuai dengan kebutuhan mereka, adil dan berkelanjutan gitu ya. Karena bagi masyarakat adat itu wilayah adat itu adalah ibu pertiwi buat mereka. Kehilangan wilayah adat berarti kehilangan budaya dan seterusnya. Iya, menarik ini Bung Arman. Tapi sebelum kita lanjut lagi, sahabat lingkungan dan sumber daya alam, Bung Arman kita mau ngopi. Siap ya. Ini Jadi kalau ngomong sesi yang menarik ini. ya kita ngopi, jadi ya kita ngopi dulu, nanti kemudian kita lanjut. sip. Oke, kita ngopi dulu. Tadi kan kita berbicara di seputaran peran pemerintah. Jadi pertanyaannya tadi itu kenapa sampai sekarang itu undang-undang perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat ini belum juga nah, Bu Arman sudah menjelaskan secara rinci tadi Iya, problem-problem yang dihadapi. Nah, sekarang saya mau tanya, nah bagaimana dengan upaya teman-teman di di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini? Apakah ada jangan-jangan strategi yang dilakukan teman-teman ini yang juga menjadi penyebab sehingga kemudian undang-undang yang sangat diharapkan itu belum disahkan sampai sekarang, atau bagaimana? Ya, sejauh yang kami lakukan di Aman itu adalah pertama itu kami membangun satu koalisi gitu ya, koalisi besar yang berisi organisasi masyarakat sipil di Jakarta dan daerah. Nah, koalisi-koalisi ini yang kemudian bekerja untuk kemudian melakukan mencermati substansi dari RUU yang ada gitu ya, dan juga melakukan strategi-strategi kampanye yang diperlukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari sisi dengan DPR ya, karena kenapa dengan DPR? Karena memang sejak awal bahwa rancangan undang-undang tentang masyarakat adat itu diinisiasi oleh DPR gitu ya. Kita tahu ada beberapa fraksi yang dulu ada fraksi PDIP waktu itu yang juga menjadi salah satu inisiator, kemudian ada fraksi Nasdem, kemudian ada PKB gitu ya. Jadi ada 3 partai sebenarnya yang selama ini kami intensif berkomunikasi. Nah, tetapi dalam 2 periode terakhir gitu ya, 2 tahun terakhir dalam prolegnas prioritas itu yang terutama kami intensif membangun komunikasi dengan fraksi Nasdem gitu ya. Dan fraksi inilah yang kemudian menjadi pengusul di dalam rapat dengan Balek. Kami juga berkomunikasi dengan ketua-ketua fraksi dan juga ketua partai ya. Semua ketua partai kami roadshow bertemu dengan mereka untuk kemudian bagaimana memastikan bahwa RUU ini adalah pekerjaan rumah gitu ya. Ini adalah utang konstitusi untuk segera dilaksanakan. Nah, kemudian pertemuan kami dengan fraksi-fraksi di DPR itu, ketua fraksi itu tidak ada secara eksplisit yang menyatakan mereka menolak. Mereka bahkan menyatakan mendukung. Golkar sekalipun gitu ya, di periode lalu itu kami bertemu di kantor DPP Partai Golkar itu menyatakan mendukung gitu ya, mendukung proses pengesahan ini. Bahkan salah satu unsur dari pimpinan DPP Partai Golkar itu menyatakan bahwa ini sebenarnya sangat penting. Kenapa penting? Karena ini berhubungan dengan bagaimana memastikan upaya pertahanan semesta Indonesia gitu ya, terutama di daerah perbatasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat adat. Ya. Tapi sayang kemudian di periode ini, di tahun ini, ketika proses pembahasan penyusunan prolegnas prioritas 2021 itu juga kembali diusulkan oleh fraksi Nasdem. Kemudian salah satu partai gitu ya, saya menyebut saya langsung karena ada pernyataan resmi dari Partai apa itu? Partai Golkar. Jadi Partai Golkar pada waktu lalu itu melalui juru bicaranya di Balek, Ibu Christine itu menyatakan bahwa fraksi Golkar secara terbuka menyatakan bahwa menolak gitu ya
proses penetapan RUU Masyarakat Adat dalam Prolegnas Prioritas 2021. Alasannya bahwa hari ini itu belum menjadi satu kebutuhan yang mendesak, dan saat ini pemerintah sedang mendorong gitu ya, sedang melahirkan satu undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law tadi itu. Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi dia bilang sudah ada itu, dan di sana diatur mengenai posisi masyarakat adat. Nah, lalu Aman ketika ditolak itu apa yang Aman lakukan? Kami menanggapi ini. Iya, secara resmi Aman bersama koalisi itu menyatakan sikap gitu ya, protes terhadap pernyataan dari Golkar. Kenapa? Karena kami menyatakan bahwa penolakan itu sama sebenarnya dengan menyatakan mengangkangi keberadaan masyarakat adat. Dan kita tahu persis bahwa situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat itu dengan argumentasi yang disampaikan oleh fraksi Golkar di DPR yang menyatakan menolak pembahasan RUU masyarakat dalam Prolegnas Prioritas 2021 itu adalah satu alasan yang dibuat-buat gitu ya. Tapi kita tahu persis lah, karena inisiator utama pengesahan RUU RUU Omnibus Cipta Kerja itu kan Partai Golkar ya. Saya menyebutkan itu gitu ya secara terbuka saja, karena juga fraksi Golkar juga sudah menyatakan terbuka menolak menyalurkan itu. Nah, ini menarik dengan Omnibus Law. Nah, kira-kira di Aman implikasi dari Omnibus Law ini atau Omnibus Cilaka yang sering sebut teman-teman dari masyarakat sipil, itu kira-kira apa implikasi Omnibus Law ini terhadap masyarakat adat? Sejak awal memang Aman dan berbagai koalisi masyarakat sipil menyatakan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau yang disebut RUU Omnibus Law itu. Jadi kita menyebutkan banyak argumentasi. Pertama gini, argumentasi pertama itu karena secara teoretik sebenarnya pembentukan satu undang-undang omnibus itu menyasar pada satu subjek yang sama. Tapi kan kita tahu persis isinya undang-undang Cilaka ini. Itu tidak hanya bicara soal bagaimana menciptakan lapangan kerja, tapi juga bagaimana kemudian memastikan proses-proses pemangkasan izin untuk kemudahan berinvestasi. Nah, Aman sama sekali atau masyarakat adat sama sekali tidak anti dengan investasi. Saya ingin menegaskan itu. Ya. Tetapi kita menghendaki sesungguhnya adalah bahwa perlu ada gitu ya, tindakan afirmasi. Pastikan dulu ada jaminan kepastian hukum, hak masyarakat adat, hak petani, hak nelayan, hak buruh terhadap hak konstitusi mereka. Baru kemudian bikin soal jaminan soal investasi. Jadi itu poin pertama. Yang kedua adalah kita tahu persis juga bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu Undang-Undang nomor 12 ya, kalau tidak salah sekarang itu kami menemukan gitu ya bahwa justru kelahiran Undang-Undang Omnibus Law itu, Omnibus Cilaka itu tidak menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Jadi pengaturannya itu justru menjadi satu soal. Misalnya kami secara tegas di Aman menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu justru menjadi satu instrumen hukum yang menyatakan secara legal perampasan wilayah adat. Misalnya begini, dia sebutkan salah satu misalnya pasal soal pengadaan tanah. Dalam pasal pengadaan tanah itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan bahwa satu masyarakat adat itu bisa disebutkan sebagai kategori pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu kalau keberadaannya sudah diatur dengan Perda. Itu satu. Yang kedua adalah kalau ada kebutuhan atas nama proyek strategis nasional, maka itu bisa RT/RW bisa diubah sedemikian rupa dan dialihkan untuk kepentingan proyek itu. Nah, kenapa kami menolak soal ini, salah satu pasal ini? Karena kami menyebutnya kan konstitusi gitu ya, sudah secara tegas mendeklarasikan bahwa masyarakat adat itu adalah subjek hukum deklaratif. Nah, yang tidak selesai itu kan proses administrasinya. Kan mestinya proses pengakuan atau penyelesaian administrasi seperti itu bukan dalam konteks yang politis. Kembali ke ini, kembali terkait dengan ini dengan masyarakat adat.
Ya. Kira-kira karena alasan dari fraksi Golkar tadi kan mengatakan sudah ada omnibus law. Nah, ini apakah sikap teman-teman di Aman apakah hanya membuat pernyataan sikap atau ada tindakan-tindakan real yang bisa ini, karena kan kalau menurut penjelasannya Bung Arman tadi ini kan ancaman, jelas-jelas ancaman, dan ancaman itu bukan hanya terjadi kepada masyarakat tapi terutama kepada undang-undang perlindungan masyarakat adat ini yang kemungkinan akan terkatung-katung dengan alasan ini, alasan omnibus law tadi. Nah, apakah sekedar protes atau sekedar ini diskusi-diskusi atau apa yang dilakukan oleh Aman secara real untuk Ya, sejauh ini kami tetap berusaha untuk kemudian membangun komunikasi dengan praksi-praksi gitu ya. Termasuk kemungkinan kemudian melakukan lobby gitu ya, pertemuan dengan mengingatkan Fraksi Golkar hasil pertemuan 2020 di kantor DPP yang menyatakan sikap bahwa akan mendukung RUU ini. Tapi selain itu kami di Aman menyatakan bahwa kalau kemudian Golkar menyatakan tidak mendukung RUU ini, berarti kami juga akan menyatakan sikap bahwa di pemilu nanti masyarakat adat tidak boleh memiliki partai Golkar. Itu ancaman atau kita akan lakukan itu. Dan sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat adat itu Aman itu memang sejak hasil Kongres Pontianak itu kemudian kita kan ada proses perluasan partisipasi politik ya. Ya. Bahwa dari penjelasan Anda tadi bahwa kita berpikir bahwa ini berarti Cilaka atau Omnibus Law ini adalah ancaman untuk masyarakat adat dan ancaman untuk undang-undang perlindungan masyarakat adat yang hampir 10 tahun ini belum juga disahkan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di Aman secara real. Jadi tidak sekedar misalnya hanya membuat koalisi-koalisi, tapi apa yang harus, karena saya tidak yakin ini. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu atau Undang-Undang Cilaka itu tidak hanya mengancam masyarakat adat, tapi juga hampir semua pihak yang diatur dalam undang-undang itu terancam posisinya. Bagaimana nasib buruh misalnya, nasib para petani misalnya, nasib para nelayan dan seterusnya gitu ya. Dan salah satu hal yang mendasar bagi masyarakat adat adalah kan ini yang diatur adalah tentang penciptaan lapangan kerja. Padahal bagi masyarakat adat itu mereka sudah punya pekerjaan di kampung-kampung. Ada petani, ada buruh, ada nelayan, maksudnya nelayan tradisional, ada petani, ada peladan dan seterusnya. Dan Indonesia itu kemudian sudah meratifikasi satu konvensi. Namanya Konvensi ILO 111 tentang perlindungan pekerjaan tradisional. Apa itu pekerjaan tradisional? Tadi saya sebutkan petani, peladang, buruh meramu, nelayan tradisional. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan berinvestasi tanpa pemenuhan hak terlebih dahulu bagi masyarakat adat, petani dan itu akan mencerabut gitu ya hak sekaligus pekerjaan tradisional bagi masyarakat adat. Itu ancaman yang real yang bisa kita saksikan. Tanpa Undang-Undang Cipta Kerja juga selama ini itu kriminalisasi terus berlangsung, perampasan wilayah terus berlangsung. Ada banyak contoh yang bisa kita tunjukkan, misalnya kasus Pak Buhin di Laman Kinipan, kemudian kasus di NTT yang terjadi satu hari setelah Presiden Jokowi kemudian menggunakan pakaian adat orang orang di sana itu masyarakat di NTT itu digusur dari wilayah adatnya. Jadi tanpa kemudahan investasi jelas hari ini itu menguasai hampir seluruh wilayah adat gitu ya, tanpa kemudian adanya jaminan perlindungan terhadap hak mereka. Oke. Kira-kira sebagai orang Aman, sebagai pejuang Aman, apakah Bung Arman masih punya optimisme dalam waktu dekat ini di Bung Arman? Jadi sebelum menjawab pertanyaan kita ngopi dulu karena kopinya sudah siap. Terima kasih. Ini ukurannya seperti ini, tapi ini tidak pakai gula, Bung. Ya. Tidak pakai apa-apa. Saya juga suka minum kopi yang tidak pakai gula. yang
aslinya. Kita tidak endorsement, tapi kalaupun kita endorsement, ini adalah produk masyarakat adat. Ya. Oke, kita lanjut tadi yang pertanyaan tadi, apakah Bung masih yakin atau punya optimisme seperti apa teman-teman di Aman termasuk Bung Arman ini dengan undang-undang ini? Apakah dalam waktu dekat ini disahkan atau gimana kira-kira menurut Bung Arman? Iya, optimisme itu harus selalu dihadirkan untuk merawat harapan. Tetapi pesimis juga penting, itu untuk terus mengawas diri bahwa ada hal-hal yang mungkin saja bisa menggagalkan proses pengesahan RUU masyarakat adat ini. Bagi kami di masyarakat adat, harapan untuk terus menyuarakan pengesahan RUU masyarakat adat itu menjadi hal yang penting. Dan ada atau tidak ada undang-undang masyarakat adat di seluruh Nusantara akan terus berjuang untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka yang memang secara asal-usul itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka ada, dan itu telah diatur dalam konstitusi. Jadi poin pentingnya yang saya sampaikan bahwa optimisme itu penting untuk terus dilakukan untuk bisa merawat harapan, dan tentu saja pesimis dalam konteks kritis itu adalah untuk terus mawas diri. Artinya bahwa tanpa undang-undang ini misalnya undang-undang ini kemudian dengan berbagai alasan dan berbagai dalih dan kemungkinan ada perubahan politik kemudian tidak disahkan misalnya atau terkatung-katung dalam waktu yang lama, apa yang dilakukan oleh teman-teman Aman dan masyarakat adat? Saya ingin berangkat dari situasi yang kita hadapi saat ini di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 itu kemudian membawa kita kembali seharusnya melihat ulang soal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Saya ingat persis ketika awal-awal Presiden Jokowi gitu ya, di awal pandemi itu menyerukan solidaritas kepada semua pihak gitu ya, semua kalangan, masyarakat adat, buruh, petani, nelayan dan seterusnya itu untuk membangun solidaritas, memastikan keterpenuhan pangan yang bisa saja terjadi akibat pandemi COVID-19. Dan ketika itu kami di Aman bekerja sama dengan teman-teman petani, kemudian buruh dan nelayan itu bahu-membahu memastikan pangan-pangan ini bisa selalu tersedia di lumbung-lumbung di kampung-kampung, dan kami juga mendistribusikan gitu ya pangan-pangan dari masyarakat adat kepada saudara-saudara kita di kota, di buruh-buruh itu yang mereka terpaksa kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Misalnya di Jakarta itu kami menyalurkan beberapa kebutuhan dasar mereka seperti beras dan lain-lain. Jadi ada solidaritas yang dibangun. Dan saya kira memang di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ini ujian dan sekaligus momentum bagi masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya. Jadi ini soal daya lenting, dan ada 3 kategori dalam pandangan dari masyarakat adat. Dari hasil riset kami itu menyatakan bahwa bagi masyarakat adat yang masih berdaulat atas wilayah adatnya, pandemi ini tidak berarti apa-apa buat mereka. Kenapa? Karena mereka bisa bertahan memenuhi seluruh kebutuhannya. Yang kedua adalah masyarakat adat itu yang terancam punah. Jadi wilayah-wilayah adat yang sekarang sudah dikonversi menjadi bisnis gitu ya, jadi perkebunan sawit, tambahan seterusnya itu mereka terancam punah. Bahkan mereka tidak bisa lagi menutupi dirinya untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itu dia. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa ini adalah memang ini satu pandemi, tapi juga satu momentum bagi masyarakat adat menunjukkan bahwa masyarakat adat itu kalau diberikan kedaulatan atas wilayah adatnya, mereka bisa menopang kedaulatan pangan. Dan kedaulatan atas pangan itu hanya bisa dibangun kalau kemudian kampung-kampung itu bisa diakui keberadaannya dan tidak kemudian dialihkan semua untuk perusahaan. Itu bisa terwujud harus dengan undang-undang? Undang-undang itu harusnya bisa diwujudkan. Kenapa? Karena undang-undang itu bukan kehendak masyarakat sendiri, tapi itu adalah utang konstitusi. Itu utang pendirian Republik ini sebagai satu negara bangsa. Jadi tidak harus kemudian sesungguhnya kalau para pengambil kebijakan gitu ya, itu kemudian memiliki keberpihakan gitu,
dan mestinya undang-undang ini bisa ditetapkan dalam periode ini, dan kita berharap yang berapa lama, karena semakin lama undang-undang ini disahkan itu akan sama saja memelihara konflik, dan kita tahu bahwa konflik itu jauh lebih mahal. Saya melihat bahwa teman-teman di Aman ini melakukan kalau sikap pribadi saya menilai bahwa teman-teman Aman ini agak lunak untuk menghadapi problem ini. Nah, bagaimana dengan suasana hati teman-teman di dalam konteks seperti ini, di undang-undang ini khususnya undang-undang? Ya, memang kita berusaha untuk terus melakukan semacam engagement dengan pemerintah dan pemerintah ya untuk memastikan RUU ini. Kenapa? Karena memang ketika di awal ketika Jokowi berkuasa itu kan itu juga ada peran besar masyarakat di sana. Betul. Nah, tapi tentu saja tidak hanya dengan pola kerjasama gitu ya, tapi ada juga yang kerjasama yang kritis tentu saja. Nah, bagaimana situasi terkini saat ini? Kami tentu saja karena ini soal strategi dan taktik, tentu saja tidak bisa sampaikan secara utuh di sini. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan bahwa kami terus berkomunikasi dengan DPR RI dan juga dengan kementerian lembaga. 2 minggu lalu kami berdiskusi dengan Kementerian Desa, itu Kementerian Desa menyatakan iya memang ini seharusnya ditetapkan, karena Kementerian Desa juga menyadari mengapa kemudian desa adat itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu tidak berjalan, karena subjek hukum itu tidak selesai, belum selesai, dan undang-undang inilah semestinya menjadi jalan keluar. Dan kemudian undang-undang masyarakat adat itu kan sebenarnya bukan hendak kemudian membuat satu, kan ada satu tujuan begini, Bung Mustam. Ya. Masyarakat adat itu katanya kalau menuntut pengakuan itu seolah itu merongrong kedaulatan NKRI. Kan enggak seperti itu. Iya. Jadi ada mindset di pemerintahan yang seperti menganggap seperti itu. Iya, dan itu tercermin sebenarnya di dalam regulasi kita. Jadi politik setengah hati itu kan sebenarnya itu dia tergambar dalam pengakuan bersyarat itu. Jadi seolah itu bahwa ketika masyarakat adat mau menuntut haknya itu dianggap tidak akan makar dan seterusnya. Padahal ini kan tuntutan soal hak konstitusional. Yang kedua adalah sejak deklarasi PBB itu sudah dinyatakan tidak ada lagi yang namanya negara mereka di dalam tuntutan hak itu untuk merdeka. Tapi yang ingin dipastikan adalah bahwa negara hadir justru undang-undang ini untuk kemudian membangun relasi gitu ya, memperkuat relasi hubungan antara negara dengan masyarakat adat. Jadi menghadirkan masyarakat adat di negara gitu, di tengah-tengah negara. Nah itu dia. Secara real, tidak hanya secara deklaratif selama ini yang dipertontonkan. Oke, sebelum menutup ini, mungkin sambil kita ngopi dulu. Bagaimana dengan kalau yang kita lihat di gerakan-gerakan di teman-teman Aman di permukaan ini kan pengurus Aman. Nah, bagaimana dengan sebelum itu kita mau tahu komunitas apakah sikap komunitas ini terhadap terlunta-luntanya ini undang-undang ini? Iya, tahun 2018-2019 itu saya ingat persis itu berbagai komunitas di Nusantara itu membuat menyurat secara resmi gitu ya. Oh iya. Secara bersama-sama kepada pemerintah dan DPR gitu ya, Jokowi, untuk meminta percepatan pengesahan RUU masyarakat adat. Ada juga petisi yang kita bangun gitu ya. Dan tentu saja kami dari Aman dan masyarakat adat itu mengharapkan dukungan dari kawan-kawan masyarakat sipil. Ya. Karena kami tahu persis bahwa teman-teman di kelompok masyarakat sipil juga melihat gitu ya bagaimana situasi masyarakat adat gitu ya, dan juga bagaimana kekayaan yang mereka miliki gitu ya. Salah satu yang kita nikmati adalah kopi itu. Jadi kita bisa membayangkan itu kalau kemudian seluruh wilayah-wilayah itu, seluruh tanah masyarakat itu jadi sawit misalnya. Kita tidak akan pernah menikmati kopi yang senikmat ini. Iya. Oke, ini barangkali untuk semacam closing statement.
Kira-kira apa yang akan dilakukan Aman secara real ke depan, karena Bung Arman mengatakan tadi Aman masih punya optimisme untuk mendorong pengesahan ini. Strategi apa yang ditempuh oleh Aman ke depan untuk bisa di orang di Senayan di sana bisa mengesahkan ini dalam waktu yang dekat? Ya, pertama komunikasi dengan para inisiator ya di DPR. Masih percaya dengan inisiator di DPR? Kami percaya dengan inisiator di DPR, tapi dinamika politik di DPR itu yang kami ingin pastikan gitu ya. Kami ingin pastikan bahwa penolakan misalnya salah satu dari fraksi Golkar itu bisa kita diskusikan lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kami tentu saja tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Kementerian KL yang selama ini terlibat dalam proses pembahasan RUU Masyarakat Adat, dengan Kementerian LHK, dengan Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian PPDT dan seterusnya. Dan hasil komunikasi kami sementara dengan Kementerian KL ini justru memberikan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Masyarakat ini. Kita tunggu saja gitu ya dalam tahun ini apakah dukungan itu real atau itu hanya untuk kemudian lip service belaka gitu ya. Pertanyaan terakhir, kalau tidak disahkan misalnya dalam tahun ini atau tahun depan, apa yang ditempuh oleh teman-teman Aman atau masyarakat adat Nusantara secara umum? Ya, tentu saja desakan terus-menerus gitu ya untuk pengesahan RUU ini. Kedua adalah bisa saja ada pembangkangan di tingkat komunitas gitu ya terhadap proses pembangunan, karena menurut kami situasi yang terjadi hari ini itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus gitu ya. Dan tentu saja kami berharap agar kemudian apa yang dikhawatirkan tadi oleh Bung Mustam itu tidak terjadi. Jadi karena semakin lama undang-undang masyarakat disahkan, itu sama saja kemudian mempercepat umur Indonesia sebagai satu negara yang kita cintai. Dan kenapa begitu? Karena entitas Indonesia itu dibangun dari keberagaman, dan keragaman itu salah satu wujudnya ada di masyarakat adat. Oke, Bung Arman, terima kasih ya kita. Terima kasih netizen. Sampai di sini dan kembali ke Bung Arman. Terima kasih atas meluangkan waktu kita bincang-bincang di sini. Dan terima kasih. Kita berharap bahwa bincang-bincang ini tidak hanya sampai di sini, di kesempatan-kesempatan lain kita akan bertemu kembali. Bung Arman akan menyampaikan apalagi yang akan diharapkan oleh netizen, oleh publik, dan terutama teman-teman di masyarakat adat. Saya kira itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam lingkungan dan sumber daya alam. Salam Nusantara.